Baik, pada kesempatan kali ini kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa yang ini adalah kuliah perdana kita, di mana ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama berkaitan dengan tata cara perkuliahan kita dan pembukaan materi kuliah kita. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang di awal dari perkuliahan kita, yaitu yang pertama adalah visi misi Fakultas Teknologi Mineral, kemudian apa itu makna SKS atau Satuan Kredit Semester, kemudian bagaimana belajar di kampus, kemudian lantas selanjutnya adalah perjanjian dalam perkuliahan kita, dalam hal ini adalah mata kuliah geologi dasar serta kompetensi yang diharapkan. Ya, baik, tentunya kita masuk poin pertama, yaitu visi dari Fakultas Teknologi Mineral. Mengapa visi ini harus kita sampaikan? Karena setiap civitas akan memiliki Fakultas Teknologi Mineral harus mengerti apa sebenarnya visi dari Fakultas Teknologi Mineral. Di sini disampaikan bahwa visinya adalah menjadi lembaga pendidikan dan riset dalam ilmu dan teknologi kebumian yang berwawasan kebangsaan dan bermutu internasional. Nah, lantas jika kita lihat di sini ada dua poin utama. Yang pertama adalah berwawasan kebangsaan. Mengapa berwawasan kebangsaan? Saudara mengetahui bahwa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta adalah universitas yang didirikan dengan landasan kebangsaan. Oleh sebab itu, maka kita harus mengerti dan menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kebangsaan itu. Kemudian selanjutnya adalah mengapa harus bermutu internasional. Nah, kita ketahui bahwa hal tersebut adalah sudah merupakan tuntutan karena kita berada di era global, ya, sehingga setidaknya bermutu internasional itu agar dalam hal ini kita sudah mulai masuk ke dalam pasar bebas, sehingga apa yang tidak hanya pekerja-pekerja yang masuk ke Indonesia, harapannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia juga mampu dan mengisi pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar Indonesia. Nah, setidaknya oleh sebab itu maka mutu internasional ini harus kita tetapkan sehingga kita bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu visi Fakultas Teknologi Mineral. Jadi ada dua poin yang utama, yaitu lembaga pendidikan riset dalam menjadi lembaga pendidikan dan riset dalam ilmu dan teknologi kebumian, serta yang berwawasan kebangsaan dan bermutu internasional. Nah, ini diingat-ingat ya, ini karena bisa jadi nanti jika saudara akan bertemu dengan dosen ataupun staf pendidikan, bisa jadi mereka akan menanya kalian. Baik, selanjutnya makna SKS atau Satuan Kredit Semester. Nah, Satuan Kredit Semester tentunya saudara sudah mengetahui pada saat kuliah di SMA, ya, mungkin akan tetapi setidaknya di perguruan tinggi ini dikenal adanya sistem SKS. Nah, apa sih artinya sistem SKS? Jadi yang dimaksud dengan satu SKS itu artinya adalah satuan bobot atau alokasi waktu. Alokasi waktu 3 jam per minggu per semester untuk kegiatan akademik. Jadi di sini disampaikan tidak hanya mahasiswa saja, jadi satuan ini juga berlaku untuk mahasiswa maupun dosen. Nah, kalau misalkan pada mata kuliah ini memiliki waktu atau memiliki bobot 3 SKS, maka
artinya adalah 3 jam. 3 jam yang dimaksud di atas ini adalah terdiri dari 1 jam atau 50 menit tatap muka dengan antara mahasiswa dan dosen. Kemudian 1 jam lagi itu mengerjakan tugas terstruktur oleh mahasiswa dan atau mengoreksi untuk dosen. Kemudian 1 jam untuk belajar mandiri baik mahasiswa dan dosen. Dan atau juga bisa 3 jam praktikum. Nah, praktikum ini tanpa tugas atau kombinasi dari ketiga ini, ya. Nah, kemudian tentunya 3 jam ini tidak termasuk dengan waktu istirahat kita atau kegiatan yang lain. Nah, misalkan waktu kegiatan kita itu di luar waktu tersebut itu tentunya di luar kita tidur, perjalanan, makan, mencuci, dan lain sebagainya. Ini di luar dari itu semua. Nah, lantas apakah 3 jam itu cukup dalam 1 minggunya? Kita lihat, misalkan ada satuan kredit semester atau SKS. Kalau saudara di awal ini mungkin akan mengambil mata kuliah sebanyak 1 semester itu 21 SKS, ya. 21 SKS itu, maka apabila mengambil 21 SKS, maka untuk belajar saja harus meluangkan waktu 21 dikali 3 jam di dalam atau sama dengan 63 jam per minggu. Kalau kita bagi dalam hari ini tanpa hari Sabtu dan Minggu, maka sekitar 12 jam. 12,6 jam per hari, ya. Jadi waktu yang cukup menyita waktu untuk pembelajaran kita. Atau ini kalau hari Sabtunya kita anggap kita gunakan untuk bekerja atau melakukan kegiatan pembelajaran, maka berarti 63 itu dibagi dengan 6 atau sekitar 10,5 jam per hari, ya. Karena di dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari, ya. Baik, kira-kira apakah kita siap untuk melaksanakan ini? Ya, tentunya pasti harus siap, ya, karena sudah masuk ke dalam lingkungan, di dalam lingkungan kampus dan cara belajar yang lebih ketat dibandingkan pada saat saudara berada di bangku SMA, ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita ingin melihat apakah selanjutnya adalah belajar atau adalah suatu proses, ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan proses itu saudara masuk di dalam UPN, di dalam universitas, dalam hal ini UPN, maka ada proses yang harus dilalui, yaitu dari tahun pertama nanti kita akan, mungkin saudara akan kuliah di tahun pertama, maaf ini sekarang kita tahun 0, ya, setelah 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian nanti banyak yang dilakukan. Proses itu bisa dalam pembelajarannya selain kuliah juga dituntut juga untuk melakukan praktikum dan mungkin kuliah lapangan, gitu, ya. Jadi tentunya ini proses ini dipengaruhi oleh lingkungan ataupun atmosfer akademik kita. Nah, kemudian juga apa itu atmosfer akademik? Ya, kondisi di mana kita lingkungan kita untuk mendukung suatu metode ataupun proses pembelajaran. Selanjutnya, tidak hanya atmosfer akademik, tetapi juga instrumen atau bagaimana metode untuk mencapai atau kita lalui sebagai proses dari pembelajaran itu. Misalkan dalam proses-prosesnya kita kuliah seperti ini, kita melaluinya dengan ceramah ataukah mungkin dengan diskusi. Kemudian nanti di dalam praktek mungkin kita juga melakukan percobaan-percobaan ataukah
melatih keterampilan kita, mungkin menggunakan alat, mengoperasikan alat, atau mungkin menguji suatu material sehingga material atau bahan yang kita uji itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentunya proses ini akan menghasilkan suatu output. Nah, output kemudian kita evaluasi sehingga kita akan menghasilkan outcome. Nah, tentunya saat saudara akan nantinya jika setelah lulus, maka setidaknya memenuhi standar sebagai seorang sarjana itu apa yang harus dan mampu dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada proses di sini, misalkan pada saat saudara datang diterima sebagai mahasiswa baru di UPN, kita anggap saja kemarin tanggal 1 September tahun 2002, dan ini adalah satu proses di laboratorium, pembelajaran, kuliah, dan evaluasi. Kemudian juga harapannya di tahun 2024 ini saudara telah lulus ya. Karena kenapa kok 2024? Karena itu merupakan satu proses waktu yang cukup untuk menyelesaikan tingkat sarjana. Nah, tingkat sarjana ini maksudnya adalah cukup 8 semester saja, gitu ya. Jadi karena S1 itu didesain untuk 8 semester. Kalau bisa kurang dari 8 semester itu, saudara akan lebih baik atau mungkin bisa lulus dengan predikat summa cum laude ya. Nah, tentunya kalau sudah lulus, maka harapannya kita saudara bisa masuk ke dalam dunia kerja, gitu ya. Kemudian selanjutnya, apakah Anda atau saudara semua sudah puas dengan gelar sarjana? Nah, tentunya tidak hanya sarjana saja ya, tapi harapannya adalah skill ataupun sertifikat ataupun keterampilan lain yang harus dimiliki sehingga memiliki nilai lebih atau nilai tambah dibandingkan dengan mahasiswa atau sarjana yang lain, sehingga kita bisa melakukan atau masuk dalam kompetisi ya, siap untuk berkompetisi dengan lulusan dari universitas lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah, apa itu kelebihannya, atau di sini disampaikan adalah sarjana plus ya, yaitu contohnya yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lain ya, setidaknya harus memperkuat diri sendiri dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya, secara aktif. Ini harapannya saudara kalau akan lulus, contohnya di UPN atau di beberapa perguruan tinggi lain, itu mengisyaratkan setidaknya lulus TOEFL 450 itu standar untuk kelulusan sarjana. Jadi kalau belum 450 maka belum boleh untuk mendaftar untuk ujian lisan. Nah, ini sehingga harapannya tadi kenapa bahasa asing itu yang penting, karena tadi salah satunya bermutu internasional tadi ya, sesuai dengan visi Fakultas Teknologi Mineral, kemudian juga memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian contohnya mungkin memiliki sertifikat keahlian, ya contohnya bagi calon sarjana yang di bidang pertambangan mungkin memiliki sertifikat ahli ledak gitu ya, atau ahli juru ledak, ataukah mungkin di bidang geologi memiliki ahli di bidang pemetaan, ataukah mungkin yang mahasiswa yang keahliannya dari jurusan teknik lingkungan ya setidaknya memiliki sertifikat AMDAL, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kemahiran di dalam memanfaatkan ICT atau informasi
Computer and Technology ya, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan informasi dan telekomunikasi ya. Kemudian pengalaman berorganisasi tentunya. Nah, harapannya mumpung masih berada di saudara masuk di dunia kampus dan sebagai mahasiswa, maka sebisa mungkin ikutlah dalam suatu organisasi. Karena kalau sudah tidak, nanti sudah lulus, ini kesempatan untuk berorganisasi semakin kecil. Jadi kita manfaatkan lingkungan tadi tidak hanya untuk belajar, tapi untuk berorganisasi. Kemudian di sini apa tindakan konkret yang akan Anda lakukan sebelum Anda memperoleh, sebelum wisuda untuk memperoleh plus tadi. Gitu. Nanti silakan saudara pikirkan kira-kira apa cita-cita saudara, ya. Nah, kemudian perjanjian di dalam perkuliahan kita, namanya ada kesepakatan-kesepakatan yang diantaranya ya berpakaian sesuai dengan norma pendidikan, ya. Contohnya tidak boleh memakai kaos, ya. Kemudian celananya sobek, kemudian menggunakan sandal, gitu ya, tidak boleh. Kemudian yang laki-laki tidak boleh menggunakan anting. Kemudian bajunya ketat, terbuka pinggangnya, yang khusus untuk wanita, ya. Kemudian tentunya tidak merokok dan makan di dalam kelas, dan bahkan kalau bisa tidak perlu merokok di dalam kampus, gitu ya, karena kampus itu merupakan salah satu kawasan yang bebas rokok yang sudah ditetapkan oleh Gubernur DIY. Nah, kemudian tidak menonaktifkan handphone ini saat kita bertemu, ya. Tapi kalau kita saat ini menggunakan metode daring, ya, mau gimana lagi, mungkin handphone itu adalah salah satu media untuk komunikasi kita, ya. Nah, kemudian kalau kita kuliah itu sebisa mungkin kursi yang berada di depan itu disediakan terlebih dahulu, ya. Nah, mengapa demikian? Karena menunjukkan bahwa saudara itu sudah siap untuk kuliah. Nah, kemudian pelajaran dimulai dan diakhiri tepat waktu. Nah, kemudian selanjutnya kalau terlambat dari 30 menit lebih baik tidak usah masuk, gitu ya. Karena pelajaran itu sudah berlangsung, sudah hampir habis, ya. Kemudian kehadiran lebih dari 70%, kemudian mendapat nilai F, artinya kalau lebih dari 70% itu sudah tidak diizinkan untuk melakukan ujian. Nah, sehingga di sini saudara jangan sampai lebih dari itu, atau kita anggap aja pertemuan kita itu nanti ada 16 kali pertemuan, setidaknya 2 kali lah jatah untuk saudara gunakan untuk terserah, untuk izin, untuk sakit, atau untuk kepentingan lain. Nah, sebisa mungkin tidak usah digunakan, jadi saudara bisa hadir 100%, nah itu karena kehadiran itu merupakan salah satu poin dalam penilaian, ya. Nah, kemudian untuk izin sakit, kemudian atau mendapat tugas negara atau keperluan lain yang mendesak secara tertulis, ini harus dinyatakan secara tertulis dari ketua oleh pengurus jurusan. Ini berkaitan dengan kehadiran tadi, ya. Kalau izin ya diizinkan, tadi yang saya sampaikan 2 kali pertemuan itu boleh diambil jatahnya, ya, untuk keperluan ini yang ada di bawah ini, ya. Untuk sakit, untuk menjalankan tugas, mungkin saudara mendapat tugas negara, gitu ya, mewakili UPN atau mewakili Indonesia di PON atau di mana SEA Games dan lain sebagainya, itu diizinkan, atau keperluan mendesak lain yang bisa dinyatakan secara tertulis, ya, tentunya diketahui oleh pengurus jurusan. Nah, kemudian selanjutnya adalah penilaian. Nah, penilaian ini tentunya kita hanya masukkan jadi ada 4 poin yang kita nilai
berdasarkan porsinya. Yang pertama adalah keaktifan. Keaktifan ini kalau saudara sering melakukan diskusi lebih aktif, sering bertanya atau bisa menjawab apa yang ditanya oleh dosen, ini poinnya adalah maksimal 25%. Nah, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas, ini 25%, kemudian nanti ada UTS atau ujian tengah semester, 25%, dan UAS atau ujian akhir semester, ini juga 25%, dan totalnya ini nanti merupakan hasil dari kuliah, nilai akhir dari kuliah kita. Nah, kemudian keaktifan yang merupakan keaktifan itu merupakan fungsi dari kehadiran, keikutsertaan di dalam kuis dan diskusi. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian tugas ini bisa diperoleh dari perpustakaan, nanti disyaratkan oleh dosen untuk mungkin suruh masuk atau melihat ke perpustakaan, atau mungkin kalau memungkinkan pada saat sudah reda COVID ini, maka saudara bisa diizinkan atau melihat laboratorium ataupun museum, ya, museum yang ada di Yogyakarta. Museum tentunya di UPN memiliki museum, museumnya ada di Babarsari. Nanti kalau saudara sempat silahkan hadir di sana. Dan kemudian ke lapangan, ya, nanti lihat batuan itu seperti apa, di lapangan seperti apa, kalau melihat sesar di lapangan seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini tentunya setidaknya mahasiswa dapat menjelaskan. Jadi kalau sudah ikut kuliah ini mampu menjelaskan tentang ruang lingkup geologi, kemudian bumi dan tata surya, kemudian bahan pembentuk kerak bumi, kemudian juga proses-proses di dalam bumi dan proses yang ada dari luar bumi. Kemudian tentunya interaksi ini menghasilkan proses geologi, ya. Kemudian juga hukum-hukum dan tatanan geologi. Terus akhirnya potensi-potensi yang ada yang berkaitan dengan geologi, serta tentunya jika sudah kita ketahui ini, maka kearifan manusia dalam memanfaatkan dan memelihara bumi, saudara bisa menjelaskan dengan baik. Jika ini sudah, maka saudara bisa dinyatakan lulus dari mata kuliah ini. Nah, kurang lebih seperti ini materi kita. Materi kita nanti kita ada 16 pertemuan. Dari 16 itu dipotong 2 yang digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan ruang lingkup geologi ini adalah setidaknya memiliki dan setelah mengikuti kuliah ini, maka mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian dan cara belajar geologi, kemudian ilmu-ilmu yang terkait sistem dalam geologi, kemudian mengapa harus belajar geologi. Nah, itu yang akan dijelaskan di dalam ruang lingkup geologi. Kemudian juga tata surya, bumi dan tata surya, ya, kita juga harus mengetahui tentang matahari dan planet-planetnya. Kemudian anatomi bumi, dinamika bumi, ini harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya adalah bahan pembentuk kerak bumi, diantaranya adalah atom dan unsur, kemudian mineral, batuan beku, metamorf, sedimen, dan fosil. Kemudian selanjutnya adalah proses asal dalaman bumi, itu diantaranya adalah tektonik, lempeng, kemudian magma dan gunung api, serta gempa bumi. Kemudian juga ada proses-proses yang dari luar bumi. Contohnya adalah iklim, pelapukan batuan, gerakan tanah, ya, siklus hidrologi di bawah permukaan, kemudian ada sungai, ada pantai, gletser, dan gurun, ya. Ini proses-proses dari luar bumi. Kemudian hasil prosesnya ini akan membentuk satu struktur kerak bumi dan pembentukan bentang alam. Nah, selanjutnya hukum dan tatanan geologi. Nah, di sini kita juga mungkin
setidaknya saudara bisa menjelaskan tentang hukum superposisi, uniformitialisme, kemudian suksesi fosil, waktu di dalam geologi, peta dan penamaan geologi. Kemudian ada potensi geologi apa saja yang bisa dihasilkan atau dimanfaatkan, yaitu sumber daya mineral dan energi. Kemudian juga bahaya geologi dan lingkungan. Nah, tentunya kalau kita sudah mengetahui ini semua, tentunya ada kearifan-kearifan yang harus diketahui. Di antaranya adalah bumi sebagai sistem, kemudian siklus-siklus di dalam bumi, dan memayu hayuning bahana atau memelihara tentang kelangsungan sistem bumi, ya. Ya, kurang lebih seperti itu kuliah pengantar kita. Tentunya ini saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat jumpa di pertemuan yang lain.